Setelah perjalanan yang melelahkan ya, jadi ini hari pertama kita nyampe di hari Minggu. Kita di sini berperan sebagai asisten yang nantinya kita mau nemenin teman-teman yang mau karang sambung. Nah ini kita baru datang banget. Ya kita satu-satu lah. Ini ada Hafiz. Ini hari pertama ya. Ada Barun, ada Monopoli, Fikri, malu-malu. Nah satu lagi ada Rehan ya. Jadi nanti di sini kita kurang lebih 1 minggu lah. Kita di sini nemenin selama 1 minggu juga kita bakal bikin inilah catatan anjay ya gitu aja sih. Catatan si boy, catatan perjalanan kita di sini sebagai asisten. Oke, sip mantap. Kenapa kita harus kuliah lapangan? Contohnya di Karangsambung ini, sebagai seorang geologis kita harus memahami apa itu batuan dan semua pengetahuan tentang geologi itu yang terbaik adalah di lapangan. Lalu kenapa kuliahnya kuliah lapangan? Kenapa kita tinggalnya yang bersama-sama gitu ya, bukan di hotel yang misalnya di kamar hotel perorangan? Karena dalam kuliah lapangan ini juga kita memerlukan pendidikan karakter, di mana kita tidak bisa mendapatkan, biasanya kita tidak mendapatkan pendidikan karakter sebagai seorang geologis lapangan itu di kelas atau semasa kuliah. Nah, jadi dengan kebersamaan ini di antara teman-teman, interaksi dengan asisten dan dosen, diharapkan kita bisa mendapatkan pendidikan karakter sebagai seorang geologis lapangan. Karena kalau saya melihat Karangsambung ini dari segi tradisi, soalnya daerah lain di Indonesia itu banyak. Tapi karena kebiasaan kita anggap ini yang paling lengkap dari nenek moyang geologi kita yang belajar di sini, anggap ini yang paling lengkap lah. Nah kalau kita bicara dari umur, memang di sini cukup panjang umurnya, dari yang tua sampai yang muda. Nah ini jadi tradisi itu yang sudah dianggap sebagai pakem. Nah orang kita tuh gak berani berubah pakem. Jadi kalau berubah pakem dianggap murtad. Iya. Nah, jadi karena pakem sudah begini, ya itu yang kita menginginkan kita karena memang kalau secara keilmuannya itu lebih lengkap, lebih bagus dibanding pada lain. Saya pernah lihat di Cerutu, saya pernah lihat di Meratus, juga pernah lihat di Sulawesi, beberapa tempat. Di sini yang paling lengkap. Sehingga ini bagus sekali untuk candra di mukanya pesilat. Tahu kalau pesilat? Itu ada kawah candra mukanya sebelum dilepasin orang ke alam bebas. Nah itu disinilah penggemblengan ujiannya. Jadi dasar ilmu itu di situ udah lepas dari sini, boleh dikatakan sebagai geologi. Dia mengerti berbagai proses, mulai dari proses pembentukan morfologinya, mulai ada segi sedimentasinya atau strukturnya dan tektoniknya lengkap di sini. Jadi nggak salah kalau kita ajak ke sini. Jadi bukan sekedar di samping itu juga ya. Kalau saya datang ke sini untuk nostalgia, gimana susahnya dulu zaman saya berbeda dengan zaman kamu. Nah, itu yang jadi keinginan Karangsambung itu ada. Kalau dulu saya tiap Karangsambung itu selalu naik Burjul. Kalau nggak Burjul, nggak naik puncak, belum ke Karangsambung namanya. Jadi ikon itu yang melekat. Pernah ke Alps nggak? Pernah ke Himalaya belum? Belum Pak. Kalau misalnya belum, Indonesia punya versinya sendiri. Salah satunya adalah di Karangsambung ini. Ini adalah salah satu jejak subductions yang kemudian muncul ke permukaan. Jadi kenapa kita pilih daerah ini secara spesifik? Karena nggak banyak tempat di, saya pikir, seluruh dunia yang bisa memiliki koleksi batu selengkap dan sebaik yang ada di Karangsambung. Kita bisa lihat batuan mulai dari yang datang dari kedalaman 30-70 km sampai batuan yang diendapkan di permukaan. Jadi sayang kalau misalnya kita nggak belajar dari tempat yang memiliki semuanya, kemudian kita manfaatkan betul sambil kita bersama-sama mengerti tentang bumi yang kita cintai. Jadi gimana nih kuliah Karsama, gimana rasanya nih? Wah, sangat menarik gitu, seru dia gitu. Jadi belajar banyak lah dia tentang bagaimana melaksanakan pemetaan lapangan gitu. Dan banyak lah batu-batuan unik juga. Batuan-batuan yang unik banget gitu kan. Itu kurang lebih. Ada cerita-cerita lucu gak nih? Wah, cerita lucu banyak. Mulai dari orang kepleset, Jatuh.
Ada yang jatuh ke mentok Ada yang palu hilang, abis itu Palu dianterin bocil buat nyari. Iya benar. Banyak banget lah itu ya. Mau warung semua. Siapa tuh? Ini nih orang yang sebelah ini. Udah tengah hari, udah tengah jalan, kita tinggal turun, nanti sorenya kita istirahat dulu. Lalu jangan lupa tetap bahagia, tetap makan, tetap ya gitu deh. Yuk. Nah itu tuh udah bersenang-senang lah. Udah di set 4, jadi di sini adalah salah satu tempat yang maksur juga ya untuk anak-anak ya, biasanya seangkatan tuh foto di sini. Nah di sana kita bakal nemuin ada lava bantal dan hijau. Penasaran? Ayo kita lihat. Gimana tadi hasil negosiasinya? Susah karena beliau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, Satu. tidak bisa bahasa Jawa, 2. dan bapaknya ada kekurangan lah, Kekurangan. gitu. Jadi kami muter-muter di pertanyaan, berpantomim. Tapi akhirnya kita bisa Kita dapat persetujuan untuk bisa mendapatkan kelapa. Minimal 5.000 satu biji lah, 30 kasih 20 aja.